Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, anak-anak diharapkan mampu memahami definisi pencemaran lingkungan. Yang kedua, mengetahui macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengetahui dampak pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, mengetahui cara mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu pencemaran lingkungan? Yuk kita cari tahu ya. Pencemaran lingkungan atau polusi, ini sama ya. Pencemaran lingkungan atau polusi mengandung makna pengotoran. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Jadi pencemaran lingkungan itu sama dengan istilah polusi ya anak-anak, jangan bingung, sama. Lalu untuk pencemaran lingkungan ini bisa disebabkan oleh proses alam dan kegiatan manusia. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Dikatakan polutan apabila jumlahnya melebihi jumlah normal dan keberadaannya dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Tanda udara tercemar yaitu berbau, berwarna, saat dihirup terasa pengap, tidak segar, dan tidak bersih. Pencemaran udara dapat bersumber dari proses alam seperti letusan gunung berapi. Jadi ketika gunung berapi itu meletus, gunung tersebut akan mengeluarkan debu dan gas-gas yang bersifat toksik ya, yang bersifat racun. Selain dari proses alam, pencemaran udara juga bersumber dari aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, pembakaran hutan, perindustrian, dan pemakaian kendaraan bermotor yang semuanya itu menghasilkan asap pembakaran. Asap-asap pembakaran ini mengandung gas-gas yang berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2 yang jumlahnya berlebihan, nitrogen dioksida atau NO2, dan sulfur dioksida SO2. Adanya pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pada makhluk hidup berupa mata pedih, sesak nafas, batuk, bahkan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Untuk tumbuhan biasanya kalau terkena udara yang kotor atau tercemar, dia akan menguning ya, daunnya akan menguning. Nah, bagaimana cara menanggulangi atau mencegah pencemaran udara? Kita bisa menerapkan program penghijauan atau menanam pohon di sekitar rumah atau di pinggir jalan. Karena pohon itu bisa menyerap gas-gas beracun dan bisa membersihkan udara. Selanjutnya, perlu dibatasi penggunaan bahan bakar yang menghasilkan CO atau karbon monoksida. Jadi kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan ya, seperti sepeda ontel. Nah, kalau jaraknya dekat, kita mau pergi ke suatu tempat tapi jaraknya dekat, kita bisa berjalan kaki ya, tidak menggunakan mobil atau tidak menggunakan sepeda motor. Cukup berjalan kaki jika tempatnya dekat. Selanjutnya, gas-gas buangan pabrik atau industri dibersihkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan ke udara bebas. Penting ya, ini catatan untuk industri atau pabrik ya, sebelum gas-gas itu dibuang ke udara bebas, alangkah baiknya kalau gas-gas itu atau asap-asap itu diolah terlebih dahulu sehingga jauh lebih bersih ya, jauh lebih bersih dan bisa berkurang kandungan gas-gas berbahayanya.
Nah, yang kedua ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh pembuangan sampah, pemakaian pupuk anorganik, dan pestisida yang berlebihan. Sampah anorganik seperti plastik, sampah kaleng bekas, kaca, dan logam dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah tersebut sulit diurai oleh mikroorganisme. Jadi oksigen itu tidak mudah diserap ke dalam tanah karena terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Pemakaian pupuk anorganik dalam jangka panjang tanpa dikombinasi atau dicampur dengan pupuk organik dapat mengakibatkan hilangnya humus dari tanah dan tanah menjadi padat serta keras sehingga kurang sesuai untuk ditanami tanaman pertanian. Nah, bagaimana cara menanggulangi atau mencegah pencemaran tanah? Kita bisa mencegah dan menanggulangi pencemaran tanah dengan cara satu, membuang sampah pada tempatnya. Jadi sampah itu tidak digeletakkan begitu saja di tanah, tetapi di tempatnya ya, di tempat sampah. Kedua, memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, anak-anak kalian sudah tahu apa itu sampah organik dan anorganik. Jadi, ketika membuang sampah, mohon dilihat ya tempat sampahnya itu untuk organik atau anorganik, tidak boleh dicampur, tapi harus dipisahkan karena pengolahannya juga berbeda. Lalu menerapkan prinsip 3R. Nah, ini mungkin pengetahuan baru bagi kalian ya. 3R, 3R itu reduce, reuse, recycle. Reduce itu artinya mengurangi penggunaan barang yang bisa menimbulkan sampah. Terus reuse, reuse itu menggunakan kembali suatu barang sehingga dia tidak dibuang begitu saja, tapi bisa digunakan kembali untuk meminimalisasi timbulnya sampah. Lalu R yang ketiga yaitu recycle. Recycle artinya mendaur ulang. Jadi sampah-sampah anorganik seperti plastik, terus kaca kaleng itu bisa di-recycle atau didaur ulang menjadi barang yang lebih bernilai dan bisa dijual sehingga selain mengurangi sampah, kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lainnya yaitu dapat berupa uang. Ya, recycle. Selanjutnya, kita bisa menggunakan pestisida sesuai aturan dan menggunakan pestisida yang mudah diurai di alam, jadi lebih ramah lingkungan ya. Selanjutnya, menggunakan pupuk anorganik secara tidak berlebihan. Jadi penggunaan pupuk ini alangkah baiknya kalau menggunakan pupuk organik saja, atau kalau mau dikombinasi boleh dikombinasi pupuk organik dan anorganik. Nah ya, dikombinasi, tidak seutuhnya anorganik tetapi bisa dikombinasi. Selanjutnya ada pencemaran air. Nah, air tercemar itu tanda-tandanya adanya perubahan warna, adanya perubahan bau, adanya perubahan rasa, adanya perubahan suhu air, dan adanya perubahan pH atau kadar keasaman. Jadi pH air yang normal itu biasanya 7, sekitar 7 ya. Kalau lebih terus atau di bawahnya itu harus hati-hati anak-anak ya. Penyebab pencemaran air itu bisa dari pembuangan limbah pabrik ke sungai, lalu pembuangan limbah pertanian seperti pupuk dan pestisida, lalu penggunaan deterjen yang berlebihan, lalu tumpahan minyak di laut, dan lain-lain. Jadi sering sekali terjadi kasus di mana kapal tanker yang membawa minyak itu bocor sehingga minyaknya itu tumpah di lautan. Nah, itu Ustazah itu ada contoh gambar di sebelah kanan itu ada gambar tumpahan minyak di laut ya. Itu ada warna coklat dan warna biru. Coklatnya itu berupa minyak ya. Jadi sering sekali terjadi seperti itu. Dan itu menyebabkan pencemaran air ya. Dampak pencemaran air diantaranya sungai menjadi kotor dan bau. Hewan dan tumbuhan yang ada di air akan ikut mati. Air yang tercemar jika diminum dapat mengakibatkan diare dan muntaber. Dan jika digunakan mandi akan mengakibatkan penyakit kulit seperti gatal-gatal, kudis, panu, dan penyakit koreng.
Nah, bagaimana cara mencegah atau menanggulangi pencemaran air? Nah, yang pertama kita bisa menggunakan pestisida yang mudah diurai di alam. Ya. Lalu limbah pabrik dinetralkan terlebih dahulu sebelum dibuang. Harus diolah dulu limbahnya ya, tidak boleh sembarangan karena sangat berbahaya. Limbah pabrik itu sangat berbahaya, sangat beracun ya. Jadi kalau bisa lebih baik diolah dulu karena takutnya akan berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya ya. Menempatkan daerah industri jauh dari pemukiman. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keracunan. Lalu mencegah terjadinya kebocoran kapal tanker pembawa minyak. Ya, dicegah. Lalu jika memang terjadi tumpahan tadi, maka kita harus segera dibersihkan ya. Harus segera dibersihkan dengan metode bioremediasi dengan menggunakan jasa bakteri atau mikroorganisme yang bisa membersihkan tumpahan minyak di lautan. Nah, itu tadi pencemaran lingkungan, materi tentang pencemaran lingkungan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ke guru PLH masing-masing ya. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.